Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 18 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG cukup bagus ya secara teknikal. Secara volumenya juga lumayan bagus hari ini. Secara teknikal naik 2,90%. Berhasil breakout lagi di atas 6690-an dan ini close di 6830, ditutup surplus 2,90%. Kalau secara teknikal untuk besok Selasa, semoga aja untuk IHSG masih bisa naik. Itu potensinya akan nguji resisten selanjutnya di 6950-60-an ya. Pantau aja area resistennya ini, semoga aja sih bisa breakout lagi ya. Cuman kalau gagal breakout mungkin ketika IHSG berada di area 6950-60-an itu nggak ada salahnya buat teman-teman mungkin yang udah floating profit buat sebagian diamankan, karena kalau untuk swing soalnya kalau gagal breakout untuk IHSG ada potensi koreksi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya tanggal 17 Februari ini kita bisa lihat barang-barang net buy cukup banyak ya di IHSG, dan maksudnya di saham-saham utama ya, saham-saham bank utama, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Telkom hari ini diakumulasi oleh asing. Yang paling banyak Bank BRI net buy sebanyak 371,6 M. Kemudian BBCA net buy 217,4 M, Bank Mandiri net buy 162 M, di Telkom juga net buy 162,1 M. Dan kemudian yang dijual asing untuk hari ini ada Wifi, Pani, Bank BNI, BRMS, AMRT, Raja. Cuman secara nilainya ini nggak sebanyak asing masuk ya. Dan kalau kita lihat volumenya untuk IHSG juga hari ini cukup ramai, asingnya net buy. Semoga aja awal yang bagus untuk minggu ini ya. Kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya ya, USD IDR soalnya sangat berpengaruh ini untuk nilai tukar rupiah terhadap IHSG. Kalau kita amati ya, USD to IDR kemarin sebelum market buka hari Minggu ya, kita cek itu ya, rupiahnya menguat tapi hari ini melemah. Waktu itu kalau nggak salah di level 16.100, ini di 16.200. Masih di area sini sih, jadi semoga saja bisa konsisten. Kalau menguat ya bagus. Untuk besok ya seperti tadi, semoga aja kalau melihat aslinya masuk hari ini, semoga aja di awal market untuk besok ada potensi naik nguji resistennya di 5950-60-an. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Coba kalau kita cek ya untuk indeks globalnya gimana. Kalau kita cek di sini ya, ini untuk indeks Asia hari ini yang masih di surplus cukup tinggi. IHSG ya, IHSG hari ini cukup tinggi dibandingkan Nikkei, cuma naik 0,10%, Shanghai naik 0,27% ya. Hitungannya untuk IHSG hari ini cukup bagus ya. Semoga aja awal yang bagus untuk IHSG di minggu ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk indeks IHSG ya. Untuk besok mungkin skenario-nya akan naik dulu, mudah-mudahan nguji resistennya. Kalau gagal breakout ya ada potensi koreksi seperti ini. Kalau berhasil breakout ya bagus. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI. Hari ini Bank BRI naik cukup tinggi ke level 4.000-an lagi, 4030, tapi kalau secara teknikalnya belum bisa breakout lagi. Maksudnya belum breakout lagi ya di atas 4090. Semoga aja besok bisa breakout sih di atas 4090 ini. Kalau gagal breakout mungkin buat teman-teman yang sempat ambil kemarin atau tadi dan floating profit nggak atasnya buat diamankan. Soalnya secara teknikalnya juga belum konfirmasi bullish ya untuk saham BBRI ini, walaupun hari ini hasilnya masuk cukup banyak, cuman secara teknikalnya belum konfirmasi bullish. Konfirmasinya bullish mungkin kalau udah buat high baru di atas 4400 ya, soalnya waktu itu kan nguji resistennya ini gagal breakout malah koreksi turun. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini cukup ramai. Bank BRI hasilnya juga masuk lumayan banyak, 371,6 M. Kalau kita lihat lebih detail BBRI, kita lihat tanggal 17 Februari
secara keseluruhan diakumulasi oleh asing ya. AK LCC versi asing masuk 221 M, AK BK RX YU versi asing juga masuk. Yang keluar ZP BB KZDX. DX nya malah keluar nih cuman 26,9 M aja ya. Untuk lokalnya sendiri net sell dan didominasi broker-broker retail yang keluar. Kalau lihat retailnya keluar ya, mudah-mudahan Bank BRI besok potensi naik di awal market, nguji resistennya ini di 4090, mungkin pantau aja, semoga bisa breakout ya. Kalau kita lihat untuk ya valuasinya masih menarik ya, apalagi dividennya untuk Bank BRI itu yieldnya udah di harga 4030-an ini udah di atas 10% ya. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman mungkin yang mau entry untuk invest jangka panjang di saham Bank Mandiri. Yang pertama harganya udah di bawah, di bottom, dividend yieldnya juga lumayan tinggi ya, 11%, PE ratio-nya juga ini sih 100% ya, cuman terlalu gede sih. Mungkin ya kita tunggu aja untuk tahun ini berapa ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI, pantau level 4090 untuk besok Selasa. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang ini ngegas lumayan tinggi. Secara teknikalnya berhasil nyentuh atau ini breakout ya di atas 5400. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit ya, untuk besok sih kalau Bank Mandiri merah jangan buru-buru buat entry lagi ya. Soalnya ya untuk saat ini kalau mau entry pun gimana ya, mungkin lihat IHSG besok sih. Kalau naik itu target price-nya di 5600. Ini resisten terdekat untuk saham Bank Mandiri. Close sedikit di atas resistennya tadi sih. Resistennya kan tadi di 5400, ini close-nya di 5425. Ya, berarti untuk besok pantau 5400 aja. Semoga ada yang jaga harga dan nggak jebol lagi di bawah 5400 untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sebenarnya asing masuk, cuman untuk sekelas Bank Mandiri belum terlalu banyak ya. Apalagi kalau kita lihat nilai transaksinya juga cukup gede, 1,2 triliun, cuma net buy 162,8 M aja. Kita lihat untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 17 Februari, broker asing masuk KZ, JU, AK, ZP ya. Cuman yang keluar paling banyak juga asing, yaitu BK versi asing distribusi 169 M, CC versi asing distribusi 73,3 M, BB distribusi 19,4. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan denominasi retail sini yang keluar XL, XCNI, EP. Jadi itu saham Bank Mandiri besok lihat aja di awal market sih. Semoga aja IHSG masih bagus, jadi untuk saham Bank Mandiri ada potensi nguji resistennya yang di 5600 ya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Lihat di awal market ya, semoga aja nggak jebol di bawah 5400, kalau naik nguji 5600. Mungkin seperti itu untuk skenario saham Bank Mandiri. Atau buat teman-teman yang misal minat entry untuk swing atau trading, kalau mau antisipasi bisa kalau sampai jebol di bawah 5400. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Bank BCA cukup bagus ya, ini berhasil breakout lagi di atas 9250. Semoga aja besok bisa bertahan di atas itu untuk saham Bank BCA. Kalau misalnya IHSG bagus, tren resisten untuk saham BBCA untuk besok Selasa atau Minggu ini ya di 9600 ini. Semoga aja bisa nguji resistennya yang ini lagi untuk saham BBCA kalau mulai rebound untuk IHSG-nya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini lumayan, aslinya net buy di saham BBCA sebanyak 217 M. Kalau kita lihat lebih detail sih
Hari ini BBCA tanggal 17 Februari ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kalau untuk asingnya masuk ya, dan yang masuk emang didominasi broker asing. RX NetBuy 100 3M, kemudian AK NetBuy 58M, ZP, KZ, NetBuy di saham BBCA yang keluar. Untuk asingnya BK itu pun nggak sebanyak asing masuk ya, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya Netsel lokalnya keluar, dan kalau kita lihat broker-broker lokal yang keluar juga didominasi oleh broker-broker retail ya, jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik ya untuk saham-saham hari ini. Untuk besok sih ya kalau bisa bertahan di atas 9250 bagus untuk saham BBCA. Mungkin kalau koreksi turun dulu di awal market ya, semoga saja dengan jika harga di 9250 ini dan mantul naik seperti ini untuk skenario nya. Cuman kalau turun malah jebol lagi di bawah 9250 ya itu perlu hati-hati ya. Yang udah floating profit mending diamankan aja, tapi disclaimer sih pantau aja 9250 untuk besok Selasa. Semoga gak jebol di bawah itu untuk BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini juga naik lagi lumayan tinggi ya. Untuk target price-nya masih di sini. Semoga aja untuk besok Selasa bisa kecapai ya untuk target price saham Telkom di 2.700 ya, harusnya bisa nyentuh sih untuk besok Selasa ya, kalau melihat volumenya beberapa hari terakhir dan volatilitasnya ngegas-ngegas terus. Semoga aja besok paling nggak kalau mau koreksi nguji resistennya dulu di 2.700. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah ambil di area support ini, kalau mau taking profit ya target price-nya di 2.700, mendekati level itu sih. Kalau mendekati level itu udah kayaknya berat buat naik lagi atau breakout, diamankan aja, kan udah cukup lumayan kalau ambil di area support ini. Takutnya nanti kalau gagal breakout ya SG-nya juga malah balik turun lagi ya, ada potensi Telkom itu polanya seperti ini. Ya, oke, mungkin secara teknikal seperti itu ya untuk saham Telkom. Jadi pantau 2690 2700 untuk besok Selasa. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga aslinya masuk lumayan banyak ya. Untuk kelas Telkom 162 ini cukup banyak, apalagi kalau kita bandingkan nilai transaksinya nggak ada 300-an M ya. Jadi mudah-mudahan pertanda bagus untuk saham Telkom, apalagi di harga saat ini hitungannya masih, walaupun udah naik lumayan tinggi, itu masih cukup murah sih kalau menurut saya untuk saham Telkom itu di level harga saat ini, apalagi kalau aslinya udah mulai entry lagi seperti hari ini. Dan kalau kita cek juga untuk saham-saham yang floating, untuk saham Telkom itu masih didominasi pegang oleh asing ya. Kalau asingnya mulai entry lagi berarti ya itu bagus ya untuk saham Telkom, ada potensi mulai uptrend, semoga aja sih seperti itu. Ya, pantau level 2700 untuk besok Selasa, kalau bisa break di atas itu ngejar 2820. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini ngegas, setelah technical berhasil breakout lagi di atas 66325. Untuk resistennya besok kalau naik itu di sini ya, di 7.500. Kalau bisa terbang breakout itu kalau menutup gap, dan kalau kita lihat resisten kuatnya sebenarnya ada di 8.200 ini untuk saham brand. Dan historinya juga beberapa kali mantul di area sini, kalau menutup gap berarti juga ke area 8.200. Semoga aja bisa ketutup ya untuk saham brand. Jadi buat teman-teman yang mau scalpingan itu masih ada potensi ya untuk saham brand untuk scalpingan.
Kalau untuk invest ya agak beresiko, tapi disclaimer sih. Kita lihat ya untuk transaksinya hari ini Brent tanggal 17 Februari aslinya net buy 31 eman. Kalau kita lihat lebih detail Brent hari ini tanggal 17 Februari ya. Kelihatannya diakumulasi oleh AK, BK, ACC. Untuk AK, BK-nya versi asing, untuk sesinya versi lokal. Kalau kita lihat yang keluar untuk lokalnya sebagian retailnya keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Untuk saham Brent ini diakumulasi asing. Untuk besok ya ini target price terdekatnya ada di 7.500. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil posisi ketika breakout, floating profit lumayan ya. Kalau besok naik target price-nya di 7.500 ini terdekat ya. Bisa break di atas itu, volumenya bagus ya, nutup gap atau ngejar 8.200-an. Oke, itu untuk saham Brent. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga breakout lagi dan udah nutup gap ya untuk saham PTRO. Tadi langsung naik breakout di atas 3580, close di 3750. Strata nikelnya gap udah ketutup. Untuk target price-nya masih di harga tertingginya di 4550 untuk saham PTRO untuk minggu ini kalau misal masih uptrend ya. Strata nikel masih bullish ya. Jadi kemarin koreksi itu kalau bisa mantul di area 2960-an ya hitungannya koreksi wajar sih, apalagi kalau sampai PTRO itu bisa break di atas 4550 ya otomatis ATH lagi ya. Target price-nya ke level berapa? Kalau bisa break di atas itu untuk sampai TRO target price-nya kalau bisa break di atas harga tertingginya ya, kalau bisa break di atas 4550-60-an target price-nya di 5.600. Wah, cukup tinggi ya sampai TRO. Jadi ya ikuti aja sih untuk perkembangannya, kemungkinan masih cukup tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Jadi kalau untuk scalping yang cukup menarik ya. Ya kalau resikonya juga tinggi juga sih ya kalau untuk saham seperti PTRO, Brent itu high risk high return. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi PTRO hari ini aslinya masuk lumayan banyak 60,7 M. Kalau kita lihat lebih detail sih tanggal 17 ya. Kelihatan ya diakumulasi oleh asing, BK akan masuk. Dan kalau kita lihat untuk BK-nya versi asing 100% di saham PTRO. Jadi hitungannya ada yang akumulasi. Ini BK berani 100% di saham PTRO. Jadi kayaknya nggak menurut teman-teman masih bisa naik sih. Rata-ratanya untuk BK rata-rata belinya di 3630 3630, berarti di sini ya 3630 ya, dekat ke area support sih. Bagusnya kalau mau entry untuk saham PTRO di level harga saya ini ya turun dulu, kalau bisa turun dulu, tapi ya mendekati area supportnya ini ada tanda-tanda pullback naik baru entry. Cuman kalau langsung hijau ya kita nggak bisa mastiin sih, tergantung market makernya ya. Untuk target price-nya di sini cukup tinggi di 4550-an, dan tadi kalau bisa break di atas itu ATH-nya udah kita cari ya tadi di level 5600 kalau nggak salah ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTRO ya. Kalau emang trennya bullish, ATH lagi untuk target price-nya di sini. Berapa? 5.600-an. $5.650 ya area sini. Ya, untuk polanya kalau emang bullish bisa breakout yang ngejar sini. Ya itu kalau bagus ya. Kalau kurang bagus ya ada potensi koreksi-koreksi nanti.
Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan juga naik hari ini cukup tinggi ya, 14,67%. Cuman gimana ya untuk saham cuan ini? Ya nyangkutnya juga mungkin buat teman-teman yang emang nyangkut di saham cuan, nyangkutnya juga cukup dalam ya. Ini naik 14,67% itu belum bisa ini ya, nyicil gap down-nya yang cukup lebar. Jadi kalau emang lihat historinya cuan biasanya nutup gap ya, ada potensi buat break lagi di atas 16.000 nih kalau misal emang tahun ini saham-saham seperti ini masih booming ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi saham cuan asingnya keluar malahan untuk saham cuan ini 10 M-an 10,3 M. Terus siapa yang naikin untuk cuan hari ini sih? Tanggal 17 hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak sih ya. Market makernya CC itu pun jualan 8,3 M. Jadi ini naik karena apa? Mungkin karena teman-temannya juga hijau ya. Jadi kalau merah kayaknya kurang bagus. Untuk cuan kita lihat yang net pay paling banyak hari ini ada LG. Kalau kita lihat dari awal bulan Februari ini yang pegang paling GP sih. MG-nya scalpingan, akhirnya juga scalpingan. Ya buat scalpingan sih. Itu lebih aman. Kita lihat retailnya masuk tapi harga sahamnya naik. Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin hari ini floating profit ya, kemungkinan di saham cuan. Nggak ada salahnya buat pasang trailing stop atau ya diantisipasi aja kalau sampai jebol lagi di bawah 8.400 untuk besok Selasa ya. Ini support terdekat untuk saham cuan itu di 8.400. Jebol di bawah itu mending keluar aja dulu yang udah floating profit ya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Raja yang hari ini naik setelah kemarin turun dijaga di area support 3.060-an. Hari ini breakout walaupun ada koreksi turun setelah nyentuh level tertingginya tadi di 3970. Hari 3980 ya harga tertinggi hari ini. Untuk teknikalnya support terdekat berarti 39 3690 udah jadi support terdekatnya dan resistennya di 4350. Kalau kita lihat di sini untuk saham Raja asingnya keluar 24 M. Secara keseluruhan juga hari ini sebenarnya nggak terlalu bagus ya untuk saham Raja. Asingnya keluar dan yang masuk malah broker-broker retail ini PD, XL, XC, NetPay. Asingnya keluar di distribusi asing AK, ZP, BK. Lihat candlenya juga nggak terlalu bagus ya hari ini. Perlawanannya lumayan kuat ya setelah nyentuh level tertingginya walaupun masih ditutup surplus 6,76%. Ya pasang trailing stop aja untuk saham Raja kalau sampai jebol di bawah 3690 3700. Gua lagi di bawah itu mending cut aja yang udah floating profit ya, takutnya kalau turun lagi supaya cukup dalam ya di 3000-an. Jadi pantau aja level 3700 untuk besok Selasa, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu ya, semoga aja nggak menutup kemungkinan jebol juga sih, jadi antisipasinya jangan lupa. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu. Hari ini ngegas 16,67% ke level 9.100 ya, langsung dibuka hijau tadi pagi, langsung breakout untuk saham Ratu. Teknikalnya cukup bagus, trennya nggak bagus-bagus banget ya karena ninggalin gap, maksudnya bagusnya itu mantul di area support. Jadi seperti ini, mantul area support langsung breakout ya, misal besok bisa break di atas 10.000, harga tertingginya berapa, 9.900-an ya. Kita hitung untuk target price untuk saham Ratu misal ATH ya, kalau ATH cuman nggak aman buat invest, amannya buat trading.
Ini pasti resisten. Kalau besok langsung hijau, target price pertamanya di 9.900-an ini. Break di atas itu kalau ATH wah cukup tinggi 12 ribuan ya. Ya kalau masih digoreng tuh saham Ratu ada potensi ke 12.250. Jadi target price-nya cukup tinggi kalau bisa ATH. Cuman resikonya juga tinggi sih ya, namanya buat scalpingan kalau udah floating profit nggak, soalnya buat selalu update trailing stopnya ya kalau masih uptrend. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan untuk transaksinya kita cek. Untuk saham Ratu belum ya. Hari ini naik disertai akumulasi asing sebanyak 45M. Siapa yang bikin naik untuk saham Ratu hari ini? Ada AKSS ya. Cuman yang keluar lokal dan broker-brokernya ini NI, XL ya, PD, XI, retailnya keluar harga sahamnya naik. Untuk asingnya ada yang akumulasi, ada AK, ZB, BK, KK. Jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya keluar harga sahamnya ngegas naik ya. Untuk target price-nya masih di sini sih. Untuk besok semoga aja hijau dulu, nguji 9.900-an. Break di atas itu kalau ATH target price-nya mungkin untuk beberapa hari ke depan bisa ke 12 ribuan untuk saham Ratu, cukup tinggi. Cuman masih ya masih ini sih masih agak beresiko sih ya kalau untuk swing atau invest, amannya untuk scalping aja. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham Pani. Pani hari ini merah ya di distribusi asing, walaupun tadi sempat hijau, open gap atas naik cuman merah. Ini secara teknikalnya kurang bagus, dan buat teman-teman yang udah floating profit misal ambil di bawah ya sebenarnya amannya di keluar aja sih ya, karena gagal bertahan di atas 13.100 untuk saham Pani ini. Kalau kita lihat di sini untuk Pani di distribusi asing sebanyak 55M. Kalau kita lihat lebih detail secara keseluruhan hari ini kita bisa lihat barang-barang ya yang masuk malah broker-broker retail, nggak tahu masuk ini kenapa ya. XL, YP, XI, mungkin buat teman-teman yang hari ini masuk di saham Pani bisa ditulis di kolom komentar alasannya apa. Ya untuk besok sih kurang bagus secara teknikal, jadi di awal market wait and see aja dulu ya di awal market. Kecuali bisa breakout lagi volumenya bagus di 13.000, di atas 13.100 ya disclaimer kalau untuk scalpingan ya, scalpingan. Kalau untuk swing terlalu beresiko masihan. Itu untuk saham Pani. Kalau merah wait and see aja, pantau aja 13.100 apakah bisa break di atas itu lagi atau enggak. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Wifi. Hari ini koreksi 4%-an, cuman secara trennya masih bullish. Masih bullish, target price-nya masih di sini 2100, belum kecapai. Kita lihat hari ini apakah ada yang jaga untuk saham Wifi tanggal 17 Februari. Net sell 68M untuk asingnya. Lihat transaksinya didistribusi oleh asing AKBK ya, jadi kurang bagus kalau mau entry besok. Sebenarnya didistribusi asing sih walaupun trennya bullish, cuman asingnya mulai keluar. Hati-hati ya untuk saham Wifi ini, takutnya kalau tiba-tiba longsor itu resikonya gede ya, volatilnya juga gede, jadi resikonya juga gede. Kuponnya di 13.350, cukup dalam. Ya, mungkin seperti itu aja untuk saham Wifi, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.